Yoho, halo nakama semuanya. Kita berjumpa lagi di pembahasan awal Arch Dr. Vegapunk di dalam Last Saga One Piece. Kita akan membahas chapter 1061 dengan judul Egghead, Pulau Masa Depan. Pada bagian cover kita bisa lihat ada Kaisar Clown yang ikut kabur bersama Ichiji, Niji, Yonji yang sudah berhasil bebas dan disusul Reiju-chan di belakangnya. Chapter diawali dengan Luffy yang ikut terbawa angin bersama Choppa ketika menyelamatkan Bonnie yang terjebak di pusaran air. Luffy pun juga masih penasaran siapa gadis yang ikut keluar dari pusaran air tersebut. Nah, Luffy si manusia karet justru melambung semakin tinggi tuh. Di lain sisi, saat semuanya sedang fokus melihat Luffy yang terbang ke atas, Bonnie berteriak, "Lihatlah ke bawah!" Dan ternyata ada makhluk sangat besar mirip dengan ikan muncul dari bawah laut dan tampak akan memakan kapal Sanigo. Yang mana perbandingan besar antara makhluk tersebut dengan Sanigo sangat jauh sekali. Lihat, dari ilustrasinya saja kelihatan kawaii. Slam! Nyaris aja Sanigo dimakan sama ikan hiu aneh. Zoro pun juga heran banget. Makhluk macam apa itu? Terlihat seperti megalodon, tapi terbuat dari logam. Serangan dari makhluk itu membuat nakama porak-poranda, sampai Luffy, Choppa, dan Bonnie pun jatuh ke laut. Jinbe pun meminta Franky untuk mengambil alih kemudi, karena Jinbe harus bergegas menyelamatkan Luffy, Choppa, dan Bonnie yang tenggelam. Franky tanpa basa-basi langsung mengeluarkan alat super yang selama ini belum diperlihatkan, yaitu Rabbit Screw Propeller, seru Franky. Nah, si Megalodon itu pun mulai membidik Sanigo dan meluncurkan serangan yang membuat ledakan super dahsyat. Boom! Sanigo pun terbalik. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Robin, Franky, dan Brook pun terlempar ke laut. "Nami-swan, Robin-chuan," ucap Sanji yang khawatir. Scene beralih ke Jinbe yang menyelamatkan Luffy, Choppa, dan Bonnie yang tenggelam di laut. Setelah itu dari dalam mulut si ikan besar keluarlah senjata meriam dan siap diluncurkan. Jinbe pun memberikan komando kepada Luffy, Choppa, dan Bonnie untuk menahan nafas karena mereka akan menyelam. Pastinya untuk menghindari serangan meriam ya. Di sini ekspresi Luffy, Choppa, dan Bonnie terlihat lemas. Secara mereka adalah pengguna Devil Fruit yang lemah dengan air laut. Meriam meledak, boom! Guncangan yang ditimbulkan kenceng banget. Setelah itu masih ada yang aneh. Ekspresi si ikan raksasa itu seolah ingin memakan Sanigo. Nah, dalam kondisi yang sudah kacau ini, tiba-tiba saja muncul sejenis robot dengan logo Vega Force 12 yang langsung meninju cyborg ikan. Ikan raksasa itu juga tampak ketakutan dan gak berkutik gitu. Padahal dari segi ukuran masih besar si ikan loh. Kemudian scene beralih ke tempat lain, yaitu di sebuah pulau G14 Naval Base, di mana kita bertemu lagi dengan Kapten Tashigi-chan. Di sini Kapten Tashigi masih bersama anak-anak dari Arch Punk Hazard. Tampaknya ini sudah waktunya untuk meminum obat meskipun banyak anak-anak yang mengeluh karena rasa obatnya. Namun itu demi kesembuhan mereka dan juga supaya bisa segera ke bentuk normal. Dari belakang nampak Vice Admiral Commander G14 yang bernama Doll. Doll ini berkata pada Tashigi agar membantu Helmeppo. Namun Tashigi tidak dapat membantu banyak meskipun Tashigi juga sangat mencemaskan keberadaan Kapten Koby yang merupakan adik kelasnya dulu di Angkatan Laut. Kita juga sudah mengetahui ya di chapter sebelumnya bahwa Kapten Koby telah diculik oleh Kurahige. Selanjutnya menunjukkan Helmeppo dan Hibari yang merupakan anggota SWORD sedang memohon kepada Prince Groose yang juga anggota SWORD untuk ikut mereka ke Pulau Bajak Laut yang merupakan markas Kurohige. Si Helmeppo ini juga mengatakan kalau mereka begitu dekat dengan Pulau Egghead. Kenapa tidak mengirimkan Serapim saja? Begitu. Namun ide itu langsung ditolak oleh Prince Groose.
Ia pun menyuruh Helmeppo dan Hibari untuk tenang dulu nih, karena saat ini mereka tidak bisa berbuat banyak tanpa kehadiran X Drake. Dan kemudian scene kembali beralih pada Luffy, Jinbe, Choppa, dan Bonnie. Jadi mereka tadi terlempar saat Megalodon meledakkan meriam. Mereka pun akhirnya saling berkenalan. Dan wanita bernama Bonnie itu heran karena Luffy tidak mengenalinya. Padahal mereka pernah bertemu di Pulau Sabaody pada 2 tahun lalu. Si Bonnie juga mengatakan bahwa dirinya juga termasuk bajak laut generasi terburuk sama seperti kelompok Luffy. Bonnie pun berterima kasih karena sudah diselamatkan. Tidak usah dipikirkan, Bogi, ucap Luffy. Lagi-lagi salah menyebut nama orang ya. Bonnie mengira jika rambut Luffy putih karena dia melihat Luffy dari poster Bounty. Seperti yang kita tahu, itu adalah bentuk Luffy ketika menjadi Sun God Nika sewaktu menghajar Kaido. Lalu Bonnie pun juga terkejut bahwa mantan si Shichibukai bisa bergabung ke dalam kelompok topi jerami. Panel beralih ke Jinbe yang penasaran kemudian bertanya pada Bonnie. Semenjak si Bonnie menjadi incaran atau buronan, apa yang terjadi pada kru si Bonnie? Namun si Bonnie ini bilang kalau dia datang sendirian dan tiba-tiba diserang oleh Megalodon yang mau melahap kapalnya. Di tengah suasana tersebut, Luffy pun merasa lapar dan berencana mencari restoran di pulau tersebut. Memang dasar Luffy bisa lapar dalam situasi apapun. Namun Bonnie berkata, kalian tidak akan menemukan restoran di sini. Saat ini kita berada di pulau pemerintah. Pulau ini dikenal dengan sebutan Pulau 500 tahun di masa depan. Di mana nakama, di pulau inilah laboratorium penelitian Dr. Vegapunk berada. Dan si Bonnie bilang, dia ada urusan tuh sama si Dr. Vegapunk. Ada urusan apa ya? Apa mungkin ada hubungannya dengan Kuma? Semakin menarik nih. Oke, lanjut panel beralih ke kapal Sunny Go. Tadi di panel sebelumnya dijelasin bahwa Megalodon yang memakan Sunny Go ini dihantam sama robot. Nah, sekarang kapal Sunny Go sudah ada di tangan si robot. Franky dan Usopp tampak kagum melihat robot super besar itu. Nah, si Zoro, Nami, Sanji, Robin, dan Brook merasa kaget juga tuh. Tiba-tiba ada robot raksasa. Mereka merasa selamat karena robot itu. Tidak lama setelah itu, Sanji bilang, ada seseorang yang keluar. Orang itu keluar sambil berkata, aduh, gagal lagi. Ada bagian yang salah. Franky pun mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Namun tunggu dulu. Orang tersebut menampakkan dirinya sambil berkata bahwa dialah yang mengirimkan robot Hiu itu. Yang mana tujuannya adalah untuk mengintai, melaporkan, dan menembak. Tapi si robot hiu raksasa itu justru mau memakan kapal. Itulah kenapa orang tersebut bilang bahwa dia masih salah dalam memprogramnya. Ternyata dialah yang mengirimkan robot ikan itu, nakama. Dia pun bilang, siapa bilang aku menyelamatkan kalian? Jangan senang dulu, dasar bajak laut. Aku bekerja pada pemerintah. Mereka memanggilku ilmuwan yang jenius. Kalian panggil saja aku Dr. Vegapunk. Hah? Membangongkan sekali ya? Namun apakah benar dia adalah Dr. Vegapunk? Oh my god, di luar dugaan, tentunya nakama selama ini sudah punya gambaran sendiri ya tentang tampilan Dr. Vegapunk, yang ternyata adalah seorang wanita yang cukup cantik dan menarik. Wah, kira-kira apa ya yang akan terjadi setelah ini? Sambil menunggu chapter selanjutnya, yuk diskusi bareng-bareng. Oh iya, kalau Ao-chan ada salah dalam review atau kurang lengkap, gomenasai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, inilah tadi review One Piece chapter 1061. Arigato matane, sayonara.